116 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 Oktober 1905, telah lahir sebuah gerakan nasionalis yang dipelopori oleh cerdik cendekia dan para pedagang Islam. Gerakan ini didirikan oleh Haji Samanhudi di kota Surakarta dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi ini, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Sarekat Dagang Islam ini mempunyai 3 prinsip utama. Pertama, berdasarkan asas agama Islam, yang kedua kerakyatan, dan ketiga ekonomi. Latar belakang asas ekonomi menjadi salah satu prioritas karena pada masa itu Belanda memberikan fasilitas dan monopoli perdagangan kepada orang Cina. Mereka mempunyai kedudukan sebagai warga negara kelas 2 atau yang dikenal dengan istilah golongan timur asing. Fasilitas dan monopoli yang diterima oleh orang-orang Cina ini tidak didapatkan oleh para pedagang Bumiputra. Akibatnya, pengusaha-pengusaha Bumiputra tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha Cina. Dan akibatnya kita bisa menebak sendiri. Raden Mas Tirto Adisuryo kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam di Batavia atau Jakarta pada tahun 1909 dan pada tahun 1910 mendirikan Sarekat Dagang Islam di Bogor. Diikuti oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto yang mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surabaya pada tahun 1912. Dan akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto ini kemudian dipilih menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam, menggantikan Haji Samanhudi, dan mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam atau SI. Keanggotaan SI tidak membatasi suku tertentu saja. Artinya semua suku bisa masuk ke dalam keanggotaan Sarekat Islam. Terlihat dari komposisi pemimpinnya. Ada Haji Samanhudi dari Jawa Tengah, Haji Umar Said Cokro Aminoto dari Surabaya, Jawa Timur, Haji Agus Salim dan Abdul Muiz dari Sumatera Barat, dan AM Sangaji dari Maluku. Melihat realitas tersebut, Samanhudi dan Cokro Aminoto tergerak untuk menghadapi monopoli pedagang Cina. Mereka merasa seluruh potensi nasional khususnya orang Islam harus dikerahkan untuk mempertahankan hak dan martabat bangsa Indonesia. Alasan menggunakan label Islam karena hanya itulah harta yang tersisa. Selebihnya telah dirampas Belanda. Islam juga diyakini bisa menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Bagaimanapun juga, Islam mengakui pluralitas. Islam mensejahterakan semua rakyat. Islam senantiasa berpihak kepada yang lemah. Adanya faktor Islam inilah yang membuat SI lebih progresif, tidak terbatas pada kelompok tertentu, dan menginginkan adanya kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Belanda menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal saja. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik. Tapi dalam kegiatannya, SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan, serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Artinya, SI memiliki jumlah anggota yang banyak, sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Di tahun yang sama, SI berhasil membuka 181 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kurang lebih 700.000 orang.
dan tahun 1919 melonjak drastis hingga mencapai 2 juta orang. Sebuah angka yang fantastis kala itu, dan belum pernah ada organisasi yang memiliki anggota sebesar SI di masa-masa itu. Dalam Kongres Syarikat Islam pertama yang diadakan pada Januari 1913 di Surabaya, Syarikat Islam dinyatakan bukan partai politik. Selain itu diputuskan pula bahwa Syarikat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia saat Kongres di Solo. Bahkan Syariat Islam melakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Berdirinya Syarikat Islam juga memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya adalah ingin membina kerjasama antar sesama anggota, tolong-menolong, menciptakan kerukunan antar sesama muslim, menciptakan usaha yang halal yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah, menciptakan kehidupan makmur dan sejahtera kepada rakyat demi kebesaran negeri. Sementara jangka panjangnya, Islamisasi yang semakin mantap bagi masyarakat Indonesia. Untuk meraih tujuan ini, kemerdekaan Indonesia merupakan suatu yang mutlak. Jadi, kemerdekaan Indonesia menjadi tujuan yang mutlak. Tak boleh tidak, kita kaum muslimin mesti mempunyai kemerdekaan umat atau kemerdekaan berbangsa, dan mesti berkuasa atas negeri tumpah darah kita sendiri. Syarikat Islam merupakan pelopor organisasi politik pertama yang bercita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang pertama bercita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan organisasi ini melahirkan banyak tokoh dari organisasi-organisasi PNI, PKI, Masyumi, dan lain-lain yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Didirikannya SDI pada awalnya adalah untuk menjadi wadah bagi pedagang-pedagang muslim agar dapat bersaing dan dapat membendung pedagang-pedagang Cina di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang ekonomi dan agama, namun lebih luas, yaitu bidang politik, sosial, dan kebudayaan. Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam menjadikan agama Islam sebagai pengikat umat, karena saat itu di Indonesia belum mengenal kata nasionalisme atau kebangsaan. Islam menjadi pembeda antara pribumi dan bangsa asing. Dan hari ini, tanggal 16 Oktober tahun 2021, merupakan hari lahirnya Syarikat Islam, pencetus nasionalisme Indonesia, pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia yang memerintah bangsanya sendiri. Untuk itu, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mari kita pertahankan keutuhan negara Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, terutama dari peristiwa 116 tahun yang lalu dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam menuju bangsa Indonesia merdeka memerintah tumpah darah mereka sendiri.